Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan. Tanya nanti urusnya ini, apakah visi ini sudah berpihak pada murid? Ya. Apakah visi yang sudah ada ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar jargon, bukan sekedar syarat untuk kurikulum? Nah, jadi itu tolong tegaskan nanti. Ya. Jadi visi yang kita rumuskan hari ini tidak harus mengubah visi yang sudah ada. Yang jelasnya intinya kita sudah tahu cara merumuskan sebuah masalah, terutama ini visi kan, cara merumuskan dan bagaimana kita melibatkan anggota diskusi, bagaimana cara pemimpinan kita terhadap anggota diskusi yang hanya berjumlah responden 6 atau 5 orang. Jadi selanjutnya nanti mohon diatur acaranya, mohon didokumentasikan Bu nanti, karena setiap laporan sekarang maunya dokumentasi. Ya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Nur Ainun MPD. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya, Pak Tamrin MPD, dan teman-teman rekan-rekan sejawat saya semuanya yang saya sayangi juga. Alhamdulillah, pada hari ini, pada detik ini saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesehatan, kesempatan bagi saya dalam pendampingan individu kedua, di mana sebelum saya memasuki modul 1.4 ini dan pendampingan kedua ini, luar biasa pengalaman yang saya hadapi, dan begitu luar biasa juga pekerjaan yang saya kerjakan untuk sampai di modul 1.4 ini. Pokoknya alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah telah memberi kesehatan bagi saya sampai di detik ini. Kedua kalinya sholawat berserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan atau teman-teman yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak pengajar praktik, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena telah menyita waktu Bapak Ibu pada hari ini, yang telah mengganggu kegiatan proses belajar mengajar Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya sebentar berdiskusi tentang guru visi, guru penggerak, prakarsa perubahan visi sekolah. Jadi saya pada hari ini meminta bantuan kepada Bapak Ibu semuanya nanti untuk berdiskusi tentang tugas saya dalam prakarsa perubahan visi sekolah impian kita. Nah, kemudian saya juga mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang selama ini telah membantu saya, mensupport saya demi lancarnya kegiatan CGP saya ini, mulai dari saya mengikuti pendaftaran dan sebagainya hingga sampai di modul 1.4 ini. Ibu Kepala Sekolah selalu mensupport saya, dan begitu juga dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada saat ini teman-teman setia membantu saya, senang berkolaborasi dengan semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, boleh tepuk tangan. Terima kasih, alhamdulillah pada saat ini kawan-kawan semuanya. Sebelum diskusi, saya memberi pengantar terlebih dahulu tentang pendampingan individu kedua program guru penggerak visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh saya sendiri, Resnani. Suatu perubahan pada anak didik kita. Kemudian apa visi kita sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau sudah berpihak pada murid atau belum. Jadi nanti kita lihat visi kita yang ada saat ini. Kalau boleh saya tahu, ada yang masih ingat dengan visi sekolah kita? Siapa yang bisa atau yang masih ingat? Silakan Bu. Apa?
Isi sekolah kita untuk tahun ini bersih, hijau, intelektual, kreatif, mandiri, berkualitas, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, selaras dengan perkembangan Iptek dan INTA. Plus dulu dari kita. Iya, betul sekali. Jadi di sini ya visi. Apakah visi kita sudah sesuai? Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Kemudian kita sebagai guru memimpikan murid yang bagaimana? Ya, tentunya kita memimpikan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum memasuki diskusi, saya ada permainan terlebih dahulu. Permainannya seperti ini. Nanti clue-nya saya bilang, clue-nya adalah bertepuk tangan. Kalau saya bilang bertepuk tangan, Bapak dan Ibu bertepuk tangan. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk tangan, maka Bapak dan Ibu jangan bertepuk tangan. Paham? Contoh, misal example. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, bisa kan? Bisa kan? Bisa? Gimana bisa, Bapak Ibu? Intinya adalah fokus ya. Jadi saya mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Ada yang bertepuk Ibu kepala sekarang. Kenapa Ibu bertepuk, Bro? Masih belum konsentrasi. Oke, tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk pramuka. Kira saya tadi kalau sudah 2 kali permainan sudah bagus semua. Ternyata masih ada yang belum fokus. Kenapa bertemu Ibu kita? Dari permainan tadi, kira-kira apa yang kita ambil pelajarannya? Apa yang kita ambil? 1, kita harus fokus ketika belajar, biar energi positif yang masuk ke dalam tubuh kita itu semangat ya. Nah, kemudian apa lagi yang kita ambil dari permainan tadi? Iya, permainannya seru, membuat motivasi kita di dalam belajar itu hidup ya, ada semangat. Nah, baik itulah Bapak Ibu permainannya tadi, biar kita semangat dalam berdiskusi. Pengertian visi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tamrin MPD. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan menurut Bandura. Jadi gambaran cita-cita kita, yaitu impian kita di masa yang akan datang. Itulah sebuah visi ya. Nah, bagaimana dengan visi kita ini biar kita dapat mencapai cita-cita atau impian yang kita harapkan. Lanjut. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, seseorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Jadi kita atau Anda dapat memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi kita ya sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kira-kira dapat menggambarkan atau membayangkan seorang petani, Bapak Ibu? Apakah pekerjaan petani? Kemudian apa cita-cita dari seorang petani? Begitu juga kita Bapak dan Ibu guru. Kita Bapak dan Ibu guru ini yaitu
kita punya tujuan atau cita-cita terhadap anak didik kita. Bagaimana impian kita terhadap anak didik kita berhasil. Jadi itulah kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, sama hakikatnya seorang petani dengan seorang pendidik. Itu kata saya tadi. Yang menanam padinya misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, jadi ya, sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Jadi dari sini Bapak Ibu semuanya, kita itu supaya anak kita atau murid kita mencapai tujuan yang kita impikan, yang kita cita-citakan, maka kita sama dengan petani. Petani merawat tanamannya dengan memupuk, kemudian membersihkan, memelihara, memberi air, kemudian membasmi ulat-ulat yang ada pada tanaman. Apa tujuan petani melakukan hal demikian? Kira-kira apa Bapak Ibu? Biar padi yang ditanam ya mendapatkan hasil yang maksimal. Betul sekali. Jadi kita menginginkan kita nanam padi, tumbuhnya hasilnya adalah padi. Jadi begitu juga dengan anak didik kita. Ya, kita menginginkan yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi itulah tujuan kita diibaratkan sebagai seorang petani tadi. Lanjut. Baik Bapak Ibu, untuk merampungkan sebuah diskusi tentang impian kita atau visi sekolah kita, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini saya minta kepada Bapak dan Ibu guru nanti untuk menjawab setiap pertanyaan ini. Nanti kita tempelkan di kertas di depan. Kemudian saya minta 1 atau 2 orang nanti yang presentasi. Jadi kita rampungkan dulu pertanyaannya dengan 6 buah pertanyaan ini, biar nanti kita bisa merumuskan sebuah visi apakah sudah sesuaikah dengan atau sudah berpihak kepada murid, seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi. Baik Bapak Ibu, ini ada kertas, silakan nanti di dalam bantuannya. Murid di sekolah kita ada betul Bapak? Murid di sekolah kita ada betul Bapak? Ada sekolah yang butuh gitu. Kita ada sekolah ini, maaf Bapak titik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Resna ini sepeda. Di sini saya menjawab kalau ketiga sekolah kita mengutamakan. Kalau saya menjawab kita mengutamakan mengajar dan didik anak. Kenapa kita mengutamakan mengajar dan didik anak? Mengajar adalah proses transfer ilmu, memberikan ilmu yang kita bisa, yang kita ada, dan kita ajarkan ke siswa. Sedangkan mendidik itu untuk membuat seorang anak itu yang tadinya tidak baik atau tidak bisa menjadi bisa. Sebagai contoh, seandainya nanti anak itu dia tidak bisa, akhlaknya kurang, kita perbaiki, kita didik, dia bisa di masyarakat bisa berguna. Karena kalau menurut saya mengajar dan mendidik itu harus satu. Percuma kalau kita ilmunya bagus tapi kita mendidik tidak bisa, apalagi akhlak dan etikanya tidak ada. Terima kasih Ibu Resnadi. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa titik-titik. Ya, dari jawaban Bapak Ibu, saya sudah melihat dari jawaban Ibu Nur Hafifah,
karakter yang baik itu penting. Kemudian dan Ibu Ainun menjawab mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Terakhir Pak Nugraha menjawab murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki karakter diri. Jadi dari beberapa jawaban Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menjelaskannya? Atau Ibu Pipa atau Ibu Sisti yang duluan? Ibu Sisti dulu. Ya, Bu Sisti dulu. Silakan Ibu Sisti dengan jawabannya kenapa Ibu menjawab seperti itu. Ibu Nur Hafifah belum ya? Ibu Nur Hafifah boleh menjawab pertanyaan yang kelima. Silakan Ibu Nur Hafifah. Warga di sekolah ini yakin untuk membimbing siswa agar memiliki karakter yang baik. Nah, ini menegaskan apa yang dikatakan oleh Putri Diani tadi, kalau kecerdasan akademik saja itu tidak terlalu penting, tapi bagaimana karakter siswa yang baik, yang menghormati seluruh guru, menghormati orang tua, bagaimana caranya memperlakukan temannya, tidak membuli temannya, itu yang paling penting. Jadi sebagai warga sekolah kita sangat yakin supaya paling utama bagi kita adalah membimbing siswa kita agar memiliki karakter yang baik. Ibu Kesneni. Baik, aplaus dulu untuk Ibu Nur Hafifah. Terima kasih jawaban yang sangat menarik ya. Bahwa kita di sekolah ini selain membimbing, memberikan pendidikan, kemudian kita juga harus menanamkan karakter kepada anak didik kita. Jadi bagaimana kita seorang guru bisa menuntun atau membimbing anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang terakhir pertanyaan yang keenam, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Boleh teman Ibu Ike? Ibu Ike, Ibu kepala aja yang ini. Ibu kepala bisa memberikan alasannya, Bu. Satu lagi Bu, pertanyaan yang terakhir. Baik, kenapa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban saya di sini sekolah itu penting dan menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik. Karena anak-anak itu kalau dia tidak sekolah maka dia tidak akan menghasilkan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Karena skill anak-anak kita ini, mereka berprinsip bahwa orang tua anak mereka kalau bisa lebih unggul dari mereka. Jadi harapan mereka dengan kita di tingkat sekolah itu anak-anak ini mendapatkan ilmu yang terbaik. Jadi menurut kita dan warga sekolah itu penting. Karena kalau anak-anak mereka tidak sekolah, maka anak-anak mereka akan tertinggal dengan yang lainnya. Jadi kita ambil di sini, sekolah itu penting menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik. Dan saya harapan ke depannya dapatkan guru-guru hebat, otomatis akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, jawaban menjelaskan kenapa Bapak Ibu menjawab dengan alasan tersendiri dan alasannya semuanya sudah bagus. Nah, sekarang dari jawaban Bapak Ibu semuanya ya, kita lihat dulu visi sekolah kita. Apakah dari jawaban Bapak dan Ibu semuanya ini sudah sesuaikah dengan visi sekolah kita saat ini? Silakan Bu, ya lanjut. Nah, ini visi sekolah kita saat ini dan yang akan datang. Jadi visi sekolah kita adalah bersih, hijau, intelektual, kreatif, mandiri, dan berkualitas serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, selaras dengan perkembangan iptek dan impact. Luar biasa visi kami ini Pak Tamrin. Mudah-mudahan nanti visi kami ini bisa tercapai semua impian kami warga sekolah SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan ini. Nah, dari jawaban atau alasan yang diungkapkan oleh Bapak dan Ibu semuanya melalui pertanyaan-pertanyaan dari Wali Nakruplang tadi, apakah visi kita sudah sesuai atau sudah berpihak pada murid? Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah
sesuai dengan atau berpihak pada murid dari jawaban-jawaban yang telah kawan-kawan jelaskan tadi. Kira-kira sudah sesuai. Alhamdulillah. Visi kami Pak Tamrin sudah sesuai dengan kekendahan Pak Tamrin. Sudah berpihak pada murid. Sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana? Yaitu sekolah kami menginginkan sekolah yang bersih. Karena tempat sekolah kami ini musim kemarau aja yang menguning. Kalau nggak musim kemarau, lapangan sekolah kami ini Pak Tamrin hijau, ya. Ya, hijau, sangat indah sekali dipandang mata. Kemudian menyejukkan hati. Visi kita ini sudah sesuai dengan sudah berpihak pada murid, ya Pak Tamrin. Visi kami ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan berpihak pada murid. Mudah-mudahan visi kami ini bisa kami jalankan, bisa kami terapkan dan sesuai dengan impian yang kami harapkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri dengan jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.